Afwan Ustaz, ana mohon penjelasannya tentang beberapa hal berikut agar saya benar-benar mantap hijrah dari rojak. Insyaallah pakai bahasa hijrah ini, meninggalkannya. Bagaimana fatwa mayoritas ulama tentang dai-dai yang berdakwah direkam video, hukumnya jadi apa? Allah alam, kau mengatakan mayoritas. Kalau fatwa sebagian mungkin. Mereka menyebutkan fatwa Syekh Shalih Fauzan membolehkannya. Kadhib, dusta atas nama beliau. Fatwa Syekh Shalih Fauzan begitu sangat banyak mengatakan haram hukumnya. Dan beliau nggak ridho ketika ceramahnya dibikin video seperti itu. Tapi masih baca lagi yang lain-lainnya. Karena sama ini kan menggambarkan seakan-akan yang punya pendapat hanya Syekh Mubil bin Hadi. Yang lain tidak ada, membolehkan semuanya. Cuma mengatakan mana ulama yang lainnya? Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Syekh bin Baz disebut, padahal tidak demikian. Syekh Shalih Fauzan disebut, padahal tidak demikian. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan mereka itu terkait dengan masalah mengambil gambar menggunakan digital. Kalau menggunakan pahatan sepakat tak boleh, menggunakan kanvas sepakat tak boleh. Yang ada ikhtilaf terkait dengan masalah menggunakan foto itu, foto digital atau menggunakan HP ini kan, tinggal klik gitu ya. Yang tinggal klik gitu ya. Barakallahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan itu boleh. Nah, setahu saya hanya Syekh Ibnu Utsaimin, yang lain mengatakan tidak boleh. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Adabus Zifaf panjang lebar membantah pendapat ini. Jadi begitu ya. Beliau ulama kibar pada masanya. Ini terkait dengan masalah mengambil gambarnya, kliknya. Khilaf tadi. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tujuannya, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang membolehkan yang menggunakan tinggal klik tadi itu, mengharamkan mengambil gambar ketika untuk disimpan, untuk kenang-kenangan dan yang lain-lainnya. Beliau membolehkan untuk perkara-perkara yang sifatnya hajat, untuk paspor, untuk KTP dan segala macam perkara yang sifatnya bukan perkara yang saya itu ya. Tidak boleh. Sementara mereka, selfie. Ya Pak ya, sabar jangan madunya. Itu tidak ada pendapat ulama yang semacam itu. Itu tidak ada kepentingannya. Itu hanya untuk kenang-kenangan saja. Justru diharamkan Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan dengan mengambil gambar dengan klik. Itu terkait dengan pengambilan gambarnya, namanya taswir. Ada terkait dengan surahnya, gambar makhluk bernyawanya, semuanya mengatakan tidak boleh. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Albani, semuanya nggak boleh terkait gambar makhluk bernyawa, nggak boleh. Kecuali kondisi darurat. Kecuali kondisi darurat. Sampai sini paham? Sehingga mereka asal comot fatwanya ulama mengatakan boleh terus berluas-luas padanya. Yang kita ingkari berluas-luas padanya, yang tidak pernah ada di kalangan para masyayikh kibar ya kan ya. Pernah nggak antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin selfie dengan muridnya gitu, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad selfie begitu? Pernah ada ya kan? Atau pernah ada mereka memposting taklim murid-muridnya, jebret, posting di Facebooknya, taklimnya kita di sini. Apalagi yang diposting yang siapa ya kan? Yang perempuan, ya apa ya? Pernah nggak tahu apa tahu? Perempuan itu yang diposting, nggak tahu dari mana mereka mengambil gambarnya. Kajian akhwat yang diposting, yang difoto jebret tampilkan. Ada lagi umahat yang selfie menggunakan cadar kelihatan tangannya, kelihatan tangannya selfie begitu. Generasi salafun saleh. La haula wala quwata illa billah. Isyadah ya. Ini yang diingkari oleh kita orang. Dan ini fitnah yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat. Barakallahu. Ada pun terkait dengan masalah menggunakan video, tampil di mana televisi, di video. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Saya membolehkannya ya kan. Tapi mereka membolehkannya bukan dengan mutlak. Yang melarang harus dibahas. Barakallahu fikum. Di antara yang membolehkannya dengan syarat Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala wa ra'ah. Ini saya bukan nama ini dikarenakan sebagian mereka membawakan nama beliau ini untuk membolehkan. Siapa mereka ini? Bukan dari Roja. Yang kepingin kayak Roja, pelan-pelan jadi kayak Roja. Sebagian sudah mulai merojak. Dari kalangan MLM membawa nama-nama Syekh Al-Jabiri. Oh, beliau mengatakan boleh. Enggak, beliau membolehkan dengan persyaratan. Itu kita tahu langsung ketika kita sempat umroh beberapa tahun yang lalu. Barakallahu fikum, main ke rumahnya beliau, ada saya, ada Ustaz Abdul Khadim, ada Ustaz Lukman, siapa lagi gitu ya kan? Ada si Muhammad Ghalib.
di rumahnya beliau. Saya masih ingat suasana rumahnya. Barakallahu fikum. Ditanya oleh Syekh bin Khalid terkait dengan masalah ini. Seorang dai yang muncul di layar televisi untuk dakwah. Dia mengatakan saya nggak melarang seperti itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Sebelumnya, setelahnya tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Kita bisa ngatur sendiri acara tersebut. Dakwah bukan untuk yang lain-lainnya. Suruh ya kan, bukan perkara yang langsung boleh gitu ya. Dan untuk dakwah, untuk berdakwah, bukan untuk yang lain-lainnya. Sebagian mereka seperti Syalbani rahimahullah yang saya pernah baca, itu harus mubashir live, sehingga seakan-akan menukilkan acara live-nya antum ke seluruh penjuru dunia. Itu beliau menyinggung terkait dengan masalah hukumah. Kalau seandainya ada hukumah Islamiyah yang bisa memanfaatkan ini, sangat bagus. Menggunakan layar televisi live menyampaikan maklumat din kepada seluruh umat, nyampe ke sekian banyak umat. Barakallahu fikum. Nama ya. Sementara yang kita saksikan dari mereka barakallahu fikum melebar. Ya Pak ya. Awalnya Masya Allah taklim murotal, betul? Nggak tahu kayaknya antum ya. Kurang perhatian. Awalnya taklim murotal, kajian taklim murotal. Di masjid kayak gini nih, di kamera gitu, dimasukkan di YouTube. Lama kayaknya kurang menarik dia. Bikin acting ustadznya tadi itu. Nggak lagi di masjid, acting. Di sebuah perpustakaan, ustadznya disorot oleh kamera menghadap ke arah kitab. Itu sudah mulai, dia buka kitabnya pas menghadap ke arah kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Mulai merembet di taman-taman, di trotoar, ya di mana ya Pak? Di mobil dan segala macamnya. Ini ingin menerangkan terkait dengan kamu siapa, hukum terkait dengan masalah berkendara, masuk mobil, ting, masuk mobil, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting, luar biasa actingnya ya Pak. Allah niru siapa? Ya Pak? Kalau saya jujur, itu niru ikhwanul muslimin. Aku pernah lihat videonya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di mobil. Maka mengatakan pernah beliau di stadion bola itu pas nepai, kebetulan ada di sana beliau memberikan tausiah kepada semua yang hadirin di situ di stadion bola. Pernah ya Syekh bin Baz sekali toh, bukan dijadikan sebagai ikon dakwah, bukan dijadikan sebagai kebiasaan dakwah. Ini mereka sengaja. Nah itu hanya dari terangan ikhwan muslimin. Barakallahu fikum. Merambat lagi barakallahu fikum karena dapat ghanimah besar dalam dakwahnya. Seorang artis nasional bisa taklim sama mereka. Menjual ya Pak. Ratingnya semakin tinggi, yang infak semakin banyak. Barakallahu fikum. Menjual. Dibikin host, ada hostnya, yang gitu ya, host segala macamnya. Merembet lagi, perempuan dihadirkan, ya Pak ya. Merembet lagi, terus akhirnya masuk ke televisi nasional. Loh ya Pak ya, ini masuk ke apa kemarin? Trans TV atau Trans 7? Masya Allah, aliran trans lah ya Pak. Begitu. Itu kemudian siarannya di pasar. Itu banyak ulama, banyak ibu-ibu, banyak kios-kios gitu dia ceramah, Masya Allah. Jangan banyak kritik ya, masih merintis, jangan banyak kritik. Loh, ya apa sih antum ini? Itu menyalahi fatwanya para masyayikh. Yang atur bukan kalian, sebelum setelahnya perkara banyak yang mungkar. Apalagi kemudian di studio, di belakangnya ada latar belakang apa gitu, film-film apa, perang atau apa, kemudian dia ceramah diiringi dengan suara musik. Ditegur malah ngamuk-ngamuk. Tidak ada para ulama kalian, masyayikh kalian seperti ini berbuat. Apa pernah ada yang kamu sebutkan itu ya Allah, Syekh Abdul Abbad, Syekhul Abbad, pernahkah seperti ini? Nah pernah. Itu kalian saja terlalu berluas-luas, bermudah-mudah dalam hal seperti ini. Asal hukumnya saja masih rapuh, perlu diteguhkan hukumnya. Ini antum masuk dan berluas-luas. Akhirnya mereka sudah dikenal dengan dai selfie. Akhirnya semua pengikutnya ya jagoan selfie kabeh. Ndak yang laki-laki, ndak yang perempuan, ya. Dapat diam. Itu biasa. Di tengah-tengah mereka nggak ada satir pemisah antara laki dan perempuan. Biasa. Allahul musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan itu sebenarnya bukan satu-satunya penyimpangan mereka. Itu imbas dari prinsip dakwah mereka yang namanya tamyi, lembek dalam cara dakwah. Imbasnya macam-macam ya. Ini. Salah satunya, bukan satu-satunya.
Barakallahu fikum. Tentang larangan gambar, apakah video termasuk dalam larangan hadis menggambar makhluk yang bernyawa? Iya. Ini fatwa ulama yang kita pegangi, iya. Barakallahu fikum. Siapa itu Muhammad Al-Arifi? Salah satu syekhnya pengajar di Roja. Oh iya, antum tahu ya? Muhammad Al-Arifi ini orang luar, bukan orang Indonesia, dan dia ikhwani. Dikatakan oleh para ulama dia seorang ikhwani, bukan dari salafi sama sekali. Barakallahu fikum. Ikhwani. Sampai dia membuat guyonan, menceritakan begitu guyonan terkait dengan pas mengisahkan terkait dengan dakwah dia dengan mereka gitu. Membuat sebuah surat namanya Surat Tufah, surat apel. Naudzubillah. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, dia mengatakan hadis riddah, tindakan kemurtadan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Al-Arifi mafhum ikhwani. Barakallahu fikum. Nah, kalau jadi salah satu pengajarnya Roja, ya berarti ya gimana ya, Pak? Ya seperti itulah. Yang namanya hati hinggap pada hati yang serupa, yang namanya burung hinggap pada burung yang sejenis. Kata-kata ini yang paling mereka tidak suka. Ilmu burung dari si Dayu katanya. Allah nasta'an. Pada itu riwayatnya hadis ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini panjang ya. Ala kulli hal, yang saya nasihatkan kepada antum, tinggalkan mereka semua. Dakwah mereka semakin lama semakin bias, semakin lama semakin abu-abu, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin mendekati thariqahnya Ikhwanul Muflisin. Barakallahu fikum. Nah, dari mulai terkait dengan masalah videonya dan segala macamnya, cara-cara mereka miripnya sudah menuju ke arah thariqah Ikhwanul Muslimin. Allahu ta'ala alam bisawab.